Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Lanjutkan teman-teman sekalian, tema kita lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita akan masuk insyaAllah ke salah satu sunnah yang sangat ditekankan, mengerjakan sholat sunnah di rumah. Penulis mengangkat hadis yang pertama atau dalil yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari, 3 kali diulangi oleh beliau dalam sahihnya di nomor 731, 6113 dan juga 7290, dan Imam Muslim nomor 781, di mana Nabi SAW bersabda, Inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Sebaik-baik solat seseorang adalah di rumahnya, kecuali solat wajib. Hadits ini tentu sangat ditekankan atau menekankan sekali bahwasanya setiap muslim agar laki-laki mengerjakan solat sunnah di rumah. Sementara yang paling afdal adalah solat wajib. Yang paling afdal atau yang sholat wajib dikerjakan di masjid, tapi yang afdal dikerjakan sunnahnya di rumah. Kecuali dalam keadaan darurat, misal kita khawatir kalau sholat qabliyah duhur di rumah akan ketinggalan takbiratul ihram pertama imam atau rakaat pertama, karena jarak yang cukup jauh dari rumah, maka kita sholat qabliyahnya bisa di masjid. Dan ini tentu kita bicara masalah afdaliyah, artinya lebih baik di rumah. Nabi SAW kadang-kadang mengerjakan di rumah dan lebih banyak waktu itu di rumah, dan kadang-kadang beliau kerjakan di masjid. Seperti misalnya pernah ada penyebutan Nabi SAW sholat sunnatul fajr di rumah beliau. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi SAW lebih cepat dalam mengerjakan sholat dibandingkan sholat sunnatul fajr yang pernah aku lihat. Beliau sangat cepat dalam mengerjakannya, maksudnya menyelesaikannya dengan cepat. Tentu di sini maksud cepat adalah bukan buru-buru, tetapi Nabi SAW tidak seperti biasanya sholat seperti itu. Kalau jumlahnya cuma 2 rakaat dan ringan, barulah beliau mengerjakan sholat subuh di masjid. Jadi kalau untuk laki-laki, wajib adalah di masjid dan sunnah dikerjakan di rumah. Kalau perempuan, dua-duanya di rumah, baik wajib ataupun sunnah. Tetapi boleh mereka pergi ke masjid. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, seingat saya diriwayatkan Imam Ahmad ya, dan juga Al-Hakim, yang kata Nabi SAW, La tamnau ima Allahin masajid. Jangan pernah kalian menahan hamba-hamba Allah perempuan menuju ke masjid. Dan juga di zaman Nabi SAW selalu ada di saf perempuan wanita yang hadir. Terbukti kadang-kadang ada juga di antara muslim atau sahabat yang meriwayatkan hadis yang mereka dengarkan dari Nabi SAW di masjid, ataupun mereka bertanya langsung dari saf wanita kepada Nabi SAW. Jadi kalau perempuan tetap lebih afdal di rumah dua-duanya, wajib ataupun sunnah. Kalau laki-laki, afdal wajibnya di masjid dan sunnahnya di rumah. Tetapi sekali lagi, berbicara masalah afdaliyah, kalau kita bicara masalah afdaliyah berarti ada namanya mufaddal. Ada afdal, ada mufaddal. Ada yang lebih baik atau lebih diutamakan, dan ada yang utama. Bagi laki-laki, wajib di masjid, dan ini khilaf di antara ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan wajib bagi laki-laki yang tidak punya uzur. Kecuali Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi sholat sunnah disepakati oleh jumhur ulama semuanya 4 madhab, kalau lebih afdal dikerjakan di rumah. Kecuali dalam keadaan darurat tadi wajibnya bisa ketinggalan. Kalau perempuan tetap lebih afdal dua-duanya di rumah, wajib atau sunnah, tapi dibolehkan mereka untuk mengerjakan di masjid. Di antara hikmah kata ulama kenapa kita disuruh sholat di rumah, karena sholat di rumah itu membuat suasana rumah berisi suasana keimanan. Juga anak-anak, kalau yang memiliki anak-anak, bisa ikut dan memahami tentang masalah sholat dari orang tuanya. Terlebih lagi dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia imami lagi istrinya, walaupun istrinya sholat wajib dan dia sholat sunnah, dibolehkan. Diambil daripada riwayat Bukhari, bahwasanya pernah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sholat, atau sering kali beliau sholat bersama Nabi SAW, kemudian di masjid beliau sholat wajib, lalu kemudian beliau pulang ke kaumnya mengimami lagi kaumnya. Tapi di sini untuk Mu'adz bin Jabal sudah dihitung sholat sunnah. Kita sholat wajib di masjid, kemudian si laki-laki kemudian pulang ke rumah mengimami istrinya sholat wajib, tapi dia sudah sunnah hukumnya. Ya.
Begitu juga dengan hadis yang pernah disebutkan Nabi SAW pernah mengatakan kepada beberapa sahabat di masjid, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Karena ada sahabat yang datang tidak dapat berjamaah. Ya, dia kehilangan jamaah, orang sudah berzikir setelah sholat. Maka Abu Bakar mengatakan, aku ya Rasulullah, maka Nabi SAW pun mengizinkan masalah. Jadi hikmahnya adalah agar menghidupkan suasana keimanan dalam rumah. Juga ada hadis Nabi SAW, jangan kalian menjadikan rumah kalian kuburan. Salah satu maknanya adalah kuburan tidak boleh orang sholat di kuburan. Maka jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, artinya lakukanlah sholat di sana. Lakukanlah sholat di sana. Kemudian juga hadis yang kedua diangkat oleh beliau di sini adalah hadis riwayat Abu Ya'la dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata baginda Nabi SAW, salatul rajuli tatawwa'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala ayunin nasi 25. Salat sunnahnya seseorang yang dikerjakan di mana dia tidak dilihat oleh manusia, maka salat itu setara dan sebanding dengan 25 ganjaran ketika dilihat oleh manusia. Ya, artinya ada hadis tentang salat wajib seperti ini ya. Salat berjamaah di masjid dibandingkan salat sendiri, perbandingannya 25 kali lipat atau riwayat lain 27 derajat. Ya, jadi beda, 25 kali lipat dengan 27 derajat berbeda. 25 kali lipat berarti lipat gandakan 25 kali lipat. Kalau derajat berarti derajat di surga. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan satu derajat di surga dibandingkan dengan derajat yang lain adalah 12 sama dengan 12 tahun atau 12 ya, antara langit dan bumi atau sama dengan subhanallah saya lupa riwayat Ibnu Abbas itu sama dengan 12.000 atau ya, sekian tahun ya. Maaf, perbandingannya 500 tahun ya. 500 tahun. Perbandingan antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri 500 tahun. Tapi ini sholat wajib. Kalau sholat sunnah punya keutamaan mirip dengan ini. Jadi perbandingannya Bapak Ibu kalau sholat sendiri di rumah, sholat sunnah, nggak ada orang lihat, itu lebih afdal daripada di masjid tapi orang lihat. Perbandingannya 25 kali lipat juga. Jadi seperti yang kita sholat di rumah itu 25 kali lipat. Kayak kita sholat ba'diyah duhur, misalnya kita pulang ke rumah, sama dengan 25 kali lipat pahalanya dibandingkan kita sholat di masjid ba'diyah duhur. Pada saat dilihat orang, walaupun kita nggak riya. Karena memang kalau dilihat orang teman-teman sekalian, kemungkinan besar terbuka pintu riya itu besar sekali. Kecuali sholat-sholat yang dianjurkan untuk sholat berjamaah. Seperti sholat jenazah, sholat gerhana, sekarang ini Ramadan sholat tarawih, 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan memang dianjurkan berjamaah. Jadi kan, sholat minta turun hujan, ya, istisqa, itu semua sholat yang dianjurkan untuk rame-rame. Tapi selain daripada ini, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, ya, maka dianjurkan sekali sholat sunnah wudu dikerjakan di rumah. Ya. Kata beliau di sini sunnah-sunnah tersebut berulang kali terjadi dalam keseharian seorang muslim, baik berupa sholat-sholat sunnah rawatib, sholat yang mendampingi sholat wajib, qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah duha maupun sholat sunnah witir. Dan setiap sholat sunnah tersebut harus diusahakan untuk dipraktekkan di rumah, sehingga akan memperoleh pahala yang sangat besar dan dalam rangka mempraktekkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara faedah mengerjakan sholat sunnah di rumah menurut beliau ada 3 poin. Yang pertama, sholat sunnah yang dikerjakan di rumah itu adalah sebagai sebab sempurnanya kehusyuan, ikhlas dan jauh dari riya. Kalau sudah saya bilang karena di depan orang bisa saya kita riya, kecuali dasarnya diperintahkan. Yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan di rumah sebagai sebab diturunkannya rahmat Allah dan juga sebab keluarnya syaitan dari rumah. Jadi dengan adanya sholat dikerjakan di rumah, maka secara otomatis mendapatkan 2 hal, rahmatnya Allah datang karena orang sholat dan juga syaitan keluar dari rumah. Kalau ini saya tidak tahu dalilnya tentang syaitan keluar dari rumah, tapi beliau sebutkan kesimpulan seperti itu. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah yang dikerjakan di rumah merupakan sebab dilipat gandakannya pahala, atau sholat sunnah seperti dilipat gandakannya pada sholat wajib yang dikerjakan di masjid. Artinya kita dengan sholat sunnah di rumah, pahalanya sama dengan 25 kali lipat dibandingkan ya, sholat di masjid atau di keramaian orang. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.